terintegrasi atau tidak. Jadi begitu ya Pak ya. Uh, Jadi untuk integrasi ini tidak mempengaruhi daripada produk sertifikat yang akan Bapak terima dari masing-masing lembaga sertifikasinya. Jadi ketika menerapkan 9001, Bapak dapat sertifikat 9001, 14001 dapat 14001, 45 14001. Kalau Bapak integrasinya 7 sampai 7 misalnya sama keamanan komunikasi sama 22.000 makanan gitu. Itu Bapak dapat 7 sertifikatnya ya. Jadi nanti kalau misalnya di lembaga sertifikasi Bapak itu menyerahkan cuma satu sertifikat di dalamnya adalah 9.001, 14.000 itu salah lembaga sertifikasinya ya. Kenapa? Karena masing-masing ISO ini mempunyai skema di masing-masing lembaga sertifikasinya juga. Jadi lembaga sertifikasi harus mengeluarkan sertifikat sesuai dengan skema masing-masing ISO-nya, tidak boleh disatukan. Mungkin itu ya menjawab pertanyaan dari Bu Ineke. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan. Nah, ini yang namanya operasional. Saya ingin menjelaskan yang lebih dipahami mudah ya. Bapak Ibu, kalau ditanya apa perencanaan sistem manajemen organisasi Anda? Nah, Bapak Ibu itu bisa memperlihatkan panduan mutu, kemudian sasaran mutu atau analisa risiko, ya. Itu adalah perencanaan untuk organisasi. Tapi Bapak, kalau masuk ke perencanaan operasional itu beda. Yang dimaksud perencanaan di operasional kontrol ini ya, ini adalah 8.1 Pak. Yang tadi disebutkan oleh Ibu itu ada SMKK. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar SMKK, terus rencana mutu atau mungkin rencana K3L gitu kan, biasa pengguna jasa suka minta macam-macam kan. Nah, itu semua masuknya di 8.1 Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan salah ya. Nanti ketika diaudit sama eksternal, ditanyakan perencanaan SMM, Bapak yang nggak menyodorkan yang 8.1, tapi menyodorkan semua panduan mutu, sasaran mutu, semua yang ada di panduan mutu itu diserahkan ke auditor eksternal ya. Jadi itu perbedaannya. Tapi ketika di 8.1, ketika ditanyakan bagaimana perencanaan proyek yang Bapak laksanakan atau kegiatan yang Bapak laksanakan, yang diserahkan itu adalah RMP, RMK, SMKK, rencana mutu, wah banyak sekarang jenisnya ya. Nah itu yang disodorkan ya, jangan salah Bapak Ibu. Nah, biar nanti menjadi auditi yang cerdas gitu ya. Nah, auditor juga sama, itu ketika memeriksa perencanaan harus bisa membedakan pertanyaan antara perencanaan SMM organisasi dengan perencanaan untuk operasional 8.1 ini ya. Itu untuk auditor, seluruh auditor. Banyak auditor yang salah paham juga, sehingga auditinya juga bingung. Nah, ini auditor semua eksternal harus bisa memahami juga masalah pertanyaan perencanaan di dalam sistemnya, di dalam sistem ISO ini. Ada dua. Yang pertama perencanaan organisasi keseluruhan, yang kedua adalah perencanaan di operasional ya. Di operasional ini adalah perencanaan yang disebut dengan SMKK, RMK, RMP. Kemudian ada lagi rencana mutu ya. Ada rencana K3L juga gitu. Dalam rangka apa Bapak 8.1 ini yang di dalam ISO ini yang ada di operasional? Dalam rangka memenuhi persyaratan daripada pelanggan kita. Ya, ini kaitannya dengan konteks organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk 8.1 itu adalah perencanaan kita, pemenuhannya adalah 8.2 ya. Selain kita merencanakan bagaimana memenuhi persyaratan daripada pengguna jasa atau penugas atau juga klien apapun namanya,
Di dalam 8.2 itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, ini yang akan kita integrasikan di 8.2 ini adalah di dalam sisi manajemen itu, yaitu persyaratan produk dan jasanya. Jadi misalnya kita produknya adalah bangunan gedung, berarti persyaratan mendirikan bangunan gedung apa? Tentu saja SNI ya. Persyaratan di KAK-nya kita lihat, di kontraknya kita lihat, di tornya kita lihat. Kalau perlu BIPA-nya berapa. Itu semua akan kita tuangkan di 8.1. Jadi Bapak lihat 8.2 persyaratannya apa, 8.1 adalah perencanaan kita untuk kegiatan kita ya. Jangan salah bahwa perencanaan ini tidak hanya dilakukan oleh operasional di proyek konstruksi, tidak. Bukan PKP di manufaktur, bukan. Tapi seluruh organisasi, setiap kegiatan harus membuat perencanaan. Mungkin kalau di instansi itu rencana mutu pelaksanaan kegiatan atau lebih karena dulu pernah ada Permen SMM 04 itu ya, Permen 04 yang SMM PUPR itu terkenal dengan RMK, RMP. Nah, RMP-nya masih ada nih. Banyak beberapa instansi masih membuat rencana mutu pelaksanaan ya, kegiatan di setiap swakelolanya yang mereka selenggarakan ya. Nah, untuk 82-nya Bapak lihat persyaratan apa saja yang harus memenuhi agar si pelanggan-pelanggan kita puas ya. Nah, di sini di 9001 mengatur bahwa persyaratan itu harus sesuai dengan produk dan jasanya. Jasanya apa, produknya apa, persyaratannya apa Bapak lihat. Ya. Penuhi itu semua. Ketika masuk ke 14.001, ketika kita membuat emergency response daripada plan-nya, itu kita lihat persyaratan daripada lingkungan apa saja. Persyaratan agar kita ramah dan tidak mencemari lingkungan apa saja? Ada. Untuk itu, dari perencanaan ini, dari 82 ini, Bapak, ini salah ya, bukan 86, 82. Nah, 82 ini, Bapak membuat tabel kumpulan undang-undang dan peraturan. Yang kemarin mungkin Bapak cuman undang-undangnya K3, peraturan K3, sekarang bertambah, ditambah tulisnya jadi 14, ditambah lingkungan, ditambah mutunya. Jadi Bapak jangan bikin tabel baru lagi, tapi satukan semua undang-undang dan peraturan itu menjadi satu. Itu namanya integrasi, ya. Jadi yang tadinya hanya selembar undang-undang K3 saja, peraturan K3 saja, sekarang bertambah dengan lingkungan, dengan mutunya. Yang tadinya mutu saja bertambah dengan K3-nya, begitu ya kebalikannya. Jadi Bapak Ibu, untuk perencanaan ini sangat penting karena ini adalah awal dari kita melakukan pelaksanaan daripada proyek itu sendiri. Yang lainnya oke, di perencanaan oke, kita masuk kepada evaluasi kinerja kita ya. Jadi setelah Bapak melakukan kegiatan seluruhnya, Bapak itu membuat laporan pun itu semua include, ada lingkungannya, ada 45.000-nya, ada mutunya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin membuat SMKK-nya mungkin RMP atau RMK ya, atau rencana mutunya yang tadinya hanya perencanaan mutu dari proyek A, sekarang udah menjadi perencanaan QHSE proyek A. Perencanaan QHSE kegiatan pelaksanaan A. Jadi seperti itu sekarang bunyinya. Ya, SMKK-nya juga itu sudah include semua. Ya. Yang saya lihat ketika audit di lapangan itu banyak kontraktor membuat SMKK juga, saya bingung. Kok ini mutunya nggak muncul, lingkungannya apalagi gitu ya. Yang ada cuma K3L, K3L. Saya ini, apa ini salah sosialisasinya yang membuat SMKK ini ya, mensosialisasikannya salah gimana. Banyak sekali kontraktor maupun penyedia jasa yang tidak paham bagaimana membuat SMKK. Di SMKK disebutkan bahwa itu kategorinya sudah mutu, lingkungan, dan K3. Tapi rata-rata semua fokus kepada K3-nya. Ya.
Untuk itu, setelah pembelajaran ini, semoga Bapak Ibu dan paham gitu ya bahwa kita sudah tidak berbicara satu lagi, tapi sudah berbicara tiga dalam sesuatu hal, dari mulai kebijakan mutu sampai kepada perencanaan daripada operasional ya. Nah, kemudian kita masuk ke evaluasi kinerja. Ini adalah cek daripada sistem kita. Jadi di 91, di 14.001, 45.001 ini ada satu kegiatan namanya monitoring, pengukuran, analisa, dan evaluasi. Di mana seluruh kegiatan yang memerlukan daripada validasi, verifikasi itu harus dilakukan cek ya. Kalau di flowchart Bapak Ibu itu adalah belah ketupat tuh ya, yang kalau lebaran suka dipotong-potong gitu ya Pak Ibu. Nah, sekarang itu belah ketupat adalah kegiatan untuk mengecek di semua proses kegiatannya. Nah, kemudian kita melakukan audit internal. Bapak sudah memonitoring, mengukur, mengevaluasi. Ada pasukan independen yang mengukur lagi, yaitu pasukan audit internal. Audit internal itu sama ya, tugas dan tanggung jawabnya dengan audit eksternal. Hanya mereka tidak mengeluarkan sertifikat. Sama, auditor internal juga tidak boleh mengecek rumahnya sendiri. Kita harusnya sistem cross-check atau dibuat tim yang benar-benar independen ya. Setelah melakukan audit internal, terintegrasi, kita juga manajemen review terintegrasi. Jadi Bapak yang tadinya audit internal 9.001, audit internal 14.001, audit internal 45.001 sendiri-sendiri. Sekarang sekaligus audit internal Bapak sudah memeriksa QHSE-nya. Kemudian manajemen review juga sama. Itu harus dilakukan bersamaan ya, dari mulai 9.001, 14.001 sampai 45.001. Nah, dari ketiga sistem ini Bapak harus lakukan untuk persyaratan mengikuti ke lembaga sertifikasi. Jadi Bapak kalau sebelum mereview semua kegiatan Bapak di manajemen review, Bapak belum layak masuk ke lembaga sertifikasi. Ya, itu kaitannya dengan lembaga sertifikasi. Jangan lupa kalau Bapak Ibu organisasinya sudah integrasi, lapor ke lembaga sertifikasi bahwa sudah terintegrasi, hingga yang tadinya Bapak hari ini audit mutu, besok audit 14, besoknya lagi 45, sekarang hanya sekali datang memeriksa ketiga sistem. Nanti lembaga sertifikasinya seperti itu. Dengan sekali datang memeriksa 3 sistem, besok keluar sertifikat dengan 3 sistem juga ya. Jadi betapa efisiensi daripada pembiayaan sangat banyak sekali ditekan ya pengeluarannya dengan sistem terintegrasi ini ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita nggak selesai sampai ngecek ya, sampai mengevaluasi, tapi kita juga harus menindaklanjuti apa yang dilakukan jika ada ketidaksesuaian terjadi. Nah, ketidaksesuaian terjadi ini dari mana? Tentu saja dari komplain pelanggan, dari hasil audit internal juga, kemudian mungkin saja dari hasil audit-audit yang lainnya. Salah satunya keuangan. Karena kalau ISO itu tidak memeriksa keuangan ya Bapak Ibu, hanya memastikan bahwa organisasi sanggup menyediakan sumber daya. Jangan sampai nanti ada audit eksternal atau auditor eksternal yang obok-obok keuangan. Itu namanya nggak sopan. Karena kenapa? Keuangan itu punya auditornya sendiri, yaitu akuntan publik, BPK, terus apa lagi ya? Nah itu audit keuangannya. Jadi ISO itu bukan audit keuangan, tapi audit sistem manajemen. Jadi bukan produk juga, karena memang ISO produk beda lagi ya. Itu SNI. Nah ini NC, non-conformity, semua harus ditindaklanjuti, harus di-closing, harus diselesaikan. Itu tujuan ISO. Mampu telusur,
semua ketidaksesuaian harus diselesaikan, closing, kemudian harus dilakukan tindakan improvement yang berkelanjutan. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu mulai terbuka. Oh, ternyata memang semua kegiatan di ISO ini bisa diintegrasikan, ya. Jadi dengan mudah lah, dan semua itu membuat efisiensi semua kegiatan, ya. Jadi sekarang mindsetnya Bapak Ibu sudah dirubah. Yang tadinya hanya 11, 9.001, 14.001, sekarang Bapak Ibu sudah dirubah mindsetnya menjadi QHSE, ya. QHSE. Jadi sekali berpikir ketika bikin kebijakan mutu, berpikirnya QHSE. Ketika membuat laporan, QHSE. Jadi tidak cuma menceritakan kegiatan operasional teknisnya saja, tidak menceritakan operasional administrasinya saja, tapi juga menceritakan QHSE di dalam proses kerja kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Udah dirubah nih. Nah, kemudian strateginya seperti apa sih Bu kalau misalnya menerapkan sistem manajemen terintegrasi? Sama seperti yang saya jelaskan di depan ya, bahwa tahap 1 kita harus mengembangkan kebijakan terintegrasi kita. Yang tadinya hanya satu sistem menjadi 3 sistem ya. Kebijakan terintegrasi ini sebaiknya meaningful, penuh arti ya, mempunyai arti yang bisa diterima oleh semua jajaran di organisasi. Kemudian mudah diingat ya, mudah diingat. Jangan susah-susah kalau bikin kebijakan mutu tuh. Harus mudah diingat. Kemudian mudah dipahami ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa setelah buat kebijakan mutu itu disebarkan, disosialisasikan, istilah di manajemen mutu ini ya. Disosialisasikan, disebarkan, disampaikan melalui apa? Nanti Bapak Ibu jangan lupa disimpan buktinya. Kalau melalui rapat, berarti Bapak Ibu mensosialisasikannya harus ada bukti rapatnya, risalah rapat, absen, ya, undangan. Kalau misalnya melalui poster, harus terlihat di mana diletakkannya, seperti apa, ya. Kemudian didokumentasikan. Nah, didokumentasikannya seperti apa? Apakah di dalam buku setiap produk? Bapak bikin laporan di situ ada kebijakan mutu, Bapak bikin prosedur ada kebijakan mutu, bikin perencanaan SMKK ada kebijakan mutu di situ ya. Apakah seperti itu? Itu tetapkan. Monggo sama semua organisasi bebas. Yang penting intinya bahwa ketika setelah membuat kebijakan terintegrasi ini, Bapak harus mensosialisasikan, disampaikan ke seluruh jajaran. Jangan disimpan aja di buku manual mutu ya, tapi itu dikeluarkan, disebarkan ya. Kemudian biasanya diletakkan di dalam lampiran pendaman, betul. Itu yang Ibu sebut, jangan disimpan di panduan mutu saja, nggak pernah dibaca, tapi itu dikeluarkan untuk disosialisasikan ya. Ingat, ini tugas siapa? Top manajemen. Bukan wakil manajemen, top manajemen ya. Jadi top manajemen harus berinteraksi, harus bisa mengkomunikasikan seluruh sistemnya yang ada di organisasinya. Nah, contoh dari kebijakan mutu terintegrasi seperti ini ya. Ini contoh, monggo Bapak mau seperti apa, masing-masing organisasi bebas menentukan, yang penting unsur-unsur dari QHSE itu sudah masuk ya. Ini contohnya dari perusahaan Dimo Group ini. Dimo Group sebagai holding company tidak memihak ya. Karena Dimo Group ini kan holding company yang membawahi sister company yang berbagai macam dari proses bisnis ya. Di sini mengeluarkan kebijakan perusahaan Dimo Group bahwa Dimo Group sebagai holding company tidak memihak, independen, asuran atau berkomitmen untuk tidak berpihak. Ya. Untuk memenuhi harapan stakeholder, pelanggan kita ya, atau pihak-pihak yang berkepentingan melalui penerapan good corporate government ya, dan GCG ya, itu biasanya memang kita ngadopnya itu dari perusahaan-perusahaan besar ya, dan itu sudah
lama sekali ya, udah menjadi budaya perusahaan swasta lainnya, itu GCG itu ya. Dan pemenuhan peraturan yang didukung pelayanan yang bermutu. Ya, itu kita ambil dari sistem manajemen mutunya. Kemudian aman dan sehat. Itu kita ambil dari K3-nya. Serta ramah lingkungan dengan melakukan pengelolaan risiko usaha secara optimal. Itu kita ambil lingkungan dari 14.001 ya. Untuk melaksanakan komitmen ini, perusahaan bertanggung jawab. Yang pertama, menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, berjiwa inovatif, memiliki kepedulian terhadap pemangku kepentingan. Ya, jadi dia sebagai marketing yang baik gitu kan untuk semua klien-kliennya. Kemudian meningkatkan integritas melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sebagian orang saja yang bertanggung jawab dalam satu proses kegiatan, tapi sebetulnya seluruh sumber daya manusia yang ada di organisasi Bapak Ibu itu harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang bisa menunjang daripada perkembangan perusahaan itu sendiri, organisasi itu sendiri ya. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam memiliki sumber daya manusia, yang pertama itu adalah yang harus menetapkan terhadap menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan, serta menjunjung tinggi etika bisnis. Itu adalah suatu konsep. Itu ada juga merupakan prepare atau merupakan penerapan daripada anti penyuapan. Jadi mulai dari sumber daya ini kita harus pastikan bahwa dia pandai menjaga kerahasiaan. Untuk itu di Dimo Group itu seluruh sumber daya manusia yang bekerja itu harus menandatangani fakta integritas bahwa dia tidak akan membocorkan rahasia perusahaan dan tidak akan memihak kemanapun ya, serta menjunjung tinggi etika bisnis ya. Nah, yang kedua menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung meningkatkan mutu layanan jasa. Itu adalah kebijakan mutu yang memang harus ditetapkan, yang harus dijanjikan oleh top manajemen ya. Keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Memenuhi peraturan dan persyaratan yang mendukung GCG-nya, mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan ya. Kemudian melaksanakan akreditasi jasa yang relevan dan sertifikasi sistem manajemen sesuai persyaratan standar industri dan regulasi yang berlaku ya, undang-undang, permen, perda, macam-macam banyak sekali ya persyaratan-persyaratan itu. Melaksanakan tindakan perbaikan berkelanjutan sistem manajemen terpadu untuk memenuhi kepuasan stakeholder. Jadi itu contoh kebijakan perusahaan yang memang dibangun dari persyaratan yang ada di standar. Ya, kita integrasikan, jadilah contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu ada yang lebih bagus lagi, boleh sharing ke sini ya, biar kita saling diskusi. Oke, ada pertanyaan apa ya? Panjang sekali. Oke, nah ini Bapak Ibu, kalau biasanya, nggak bisa ini ya. Bentar. Nih. Bapak Ibu, kalau misalnya nanti kebijakan itu diminta hanya K3L atau apa, sebetulnya seharusnya Bapak Ibu menyampaikan kebijakan itu semuanya, meskipun khusus diminta K3L. Kita sampaikan juga dengan mutunya ya, dengan mutunya. Nah, sekarang kebijakan mutu itu bisa berbagai macam, bisa lebih fokus kepada K3-nya, bisa fokus ke lingkungannya, tergantung daripada apa yang diminta oleh
stakeholder kita ya. Ini contoh lagi dari kebijakan mutu MK3L. Kemudian nah, ini contoh daripada sasaran ya. Bapak Ibu, untuk sasaran ini yang terpenting adalah bagaimana kita mengukur dari masing-masing sasaran itu sendiri. Karena seperti tadi kita di depan tadi ya sebelumnya, itu sasaran itu harus terukur ya, harus akuntabel ya. Jadi semuanya diatur bagaimana kita membuat sasaran. Nah, kalau untuk integrasi, kita sebaiknya semua sasaran itu diukur dengan baik. Jangan lupa sasaran ada dua. Sasaran itu untuk organisasi, ada juga sasaran untuk kegiatan. Ya, Bapak Ibu. Biasanya kalau sasaran ini dipakai untuk sasaran di operasional atau di kegiatan. Ya, lebih detail sifatnya. Tapi jangan lupa kalau sasaran-sasaran ini nanti Bapak harus mengukurnya, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya, ini contoh daripada sasaran, tabel sasaran kita ya. Karena kita sudah banyak, kita buat sasaran. Karena di situ sasaran itu kan harus terukur ya. Untuk itu tabel juga kita buat dari mulai lokasi, kemudian dari indikator kinerjanya, kemudian besaran volume, biayanya, itu semua untuk menetapkan sasaran harus diukur dulu ya. Nah, kemudian kita buat sasaran terintegrasinya dengan tabel yang kedua ini, dari mulai program kegiatan, sasaran kegiatannya, kemudian indikator kinerja sebagai alat ukur ketercapaiannya apa saja. Nah, jangan lupa Bapak, karena sasaran itu harus dievaluasi, daripada Bapak membuat evaluasi terpisah, Bapak tambah aja kolom di kanan satu lagi, periode evaluasinya kapan dan apa hasilnya. Ya, kalau sasaran Bapak itu, Ibu itu adalah omset 80 juta, Bapak harus mengukur di bulan 6 atau di tengah semester itu sudah berapa tercapai omset yang Bapak capai. Itu adalah sasaran-sasaran yang harus kita ukur. Jadi jangan lupa kebijakan harus dikaji ulang juga, sasaran harus dievaluasi juga. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu atau dihabiskan dulu materinya? Nah, yang kedua adalah tahap pengembangan bisnis proses dan konteks diagramnya ya. Kalau ini kita tahu semua ya bisnis proses masing-masing dari kegiatan Bapak Ibu, organisasi Bapak Ibu ya. Bisnis proses kita apa? Konstruksi, bisnis proses kita pelayanan kediklatan, penyelenggaraan diklat, bisnis proses kita adalah pelayanan publik atau kita administrasi, banyak sekali bisnis proses yang ada di organisasi-organisasi ya. Ada juga bisnis proses yang memang bisnis prosesnya menjual makanan, trading atau bisnis catering bisa juga ya di makanan. Nah, itu semua harus kita kembangkan sesuai dengan pola yang ada di standar. Oke. Nih, proses bisnis proses sistem manajemen terintegrasi ini tentu saja semua kaitan-kaitan dari masing-masing klausul itu harus semua proses-proses yang ada di organisasi harus memikirkan ketiga sistem itu sendiri ya. Bagaimana prosedurnya, kemudian bagaimana keterkaitan antara alur-alur dari cash flow-nya, kemudian cash flow flowchart-nya, kemudian bagaimana prosedur itu keterkaitan antara prosedur satu dengan yang lainnya, itu semua akan terintegrasi ya. Bisnis proses, metode bisnis proses ini saya yakin Bapak Ibu sudah punya ya. Kalau belum, nanti kita juga pelatihan juga ya metode untuk membuat bisnis proses di perusahaan atau di organisasi. Jadi yang terpenting jangan lupa dalam menentukan bisnis proses ini, proses bisnis ini,
jangan lupa kita menentukan dulu KPI-nya dari masing-masing proses. Di situ baru kita bisa menetapkan prosedur apa yang harus kita buat, ya. Setelah itu apa saja yang harus tersedia di dalam setiap proses, ya. Jadi bisnis proses, saya yakin semua sudah punya, yang belum punya yuk kita belajar sama-sama lagi nanti ya. Oke, nggak mau Pak. Nah, ya. Jadi jangan lupa Pak, karena di dalam ISO baru itu ada klausul 6.1. Jadi untuk semua proses itu harus berbasis risiko ya. Nah untuk itu metode risk based thinking untuk pengendalian dan pengelolaan sistem dengan ketiga lingkungan juga berlaku ya. Jadi jangan lupa ini baru yang ketiga dan lingkungan ya. Nanti kita buat yang manual mutu mutunya gitu ya, yang SMM-nya. Jadi kalau melihat dari keduanya ini sebetulnya SMM-nya sama ya, sama SMM-nya. Jadi 61-nya sama, 6.614-nya sama, kemudian 613-nya sama. Jadi ada beberapa kesamaan juga. Jadi sama dengan yang saya jelaskan di awal, bahwa plan, do, check, action-nya itu kita semua mengintegrasikan antara klausul-klausul plan, do, dan check action, dan klausul-klausul yang berkaitan dengan mutu, K3, dan lingkungan ya. Ini contoh dari proses bisnisnya. Kemudian jangan lupa buat yang sebagus mungkin agar proses bisnis itu bisa kita lihat ya dengan enak gitu ya. Ini contohnya misalnya konstruksi ya. Mungkin Bapak yang kerja di konstruksi mungkin lebih bagus lagi ya, membuat daripada proses bisnis terintegrasi ini ya. Yang terpenting adalah kita bisa memisahkan mana pendukung support kita, kemudian mana manajemen kita, kemudian mana pelanggan kita sampai kepada proses utama daripada bisnis kita ya. Jadi di sini terlihat kalau proses utama kita adalah di perusahaan konstruksi ini misalnya pembangunan ya daripada gedung, jalan atau yang lainnya itu dimulai dari marketing ya. Dimulai dari marketing sampai kepada serah terima pekerjaan gitu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu di dalam klausul 4 masih ingat ada konteks organisasi. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa saya sengaja menyelipkan bahwa konteks organisasi, identifikasi yang berkepentingan dan harapan yang diinginkan di organisasi ya. Pada organisasi ini ada dua, dibagi dua menjadi internal dan eksternal. Ini jangan lupa Pak, karena dalam menentukan semua kegiatan di organisasi Bapak harus mengenal dulu siapa saja yang menjadi pihak-pihak yang berkepentingan untuk organisasi. Tentu saja kalau di internal itu manajemen, karyawan, kemudian subkon kita ya, kemudian penyediaan jasa, misalnya ada supplier kita atau supplier biasanya atau subkon yang sifatnya bekerja di dalam kita ya. Kemudian yang eksternalnya Bapak jangan lupa hubungan internasional, mungkin Bapak ada ya, biasanya konsultan ada yang kerja di loan misalnya itu investasinya asing, itu tentu saja seperti bandara, jembatan yang besar-besar proyeknya, itu jangan lupa ada pihak-pihak untuk identifikasi untuk hubungan internasionalnya ya. Kemudian jangan lupa juga eksternal itu ada supplier, ada kontraktor, ada jasa-jasa lainnya. Kontraktor mungkin subkon untuk kontraktor ya. Nah, itu harus diingatkan kalau untuk kegiatan yang administratif mungkin suppliernya itu untuk diklat, catering, ATK ya, itu untuk administratif itu. Itu semua yang ada di eksternal. Kemudian jangan lupa distributor atau semua yang penyedia-penyedia jasa yang bekerja dengan kita. Kemudian lingkungan bisnis kita siapa aja, kemudian negara maksud di sini adalah pemerintah ya atau dunia pendidikan juga itu menjadi suatu pihak-pihak yang berkepentingan yang
harus kita penuhi persyaratan-persyaratannya. Nah, ini contoh persyaratan pihak berkepentingan. Saya kasih contoh untuk yang K3 lingkungannya gitu ya. Ini dari mulai pekerja, kemudian otoritas hukumnya, kemudian stakeholder atau pemilik organisasi, kemudian pihak ketiga, vendor, kontraktor, pihak outsourcing ya. Ini adalah pihak-pihak berkepentingan kita. Jadi yang harus kita pikirkan di dalam standar itu, menerapkan standar manapun, adalah mereka ini loh Pak. Mereka ini, pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan, disitulah tujuan organisasi akan tercapai. Kepuasan pelanggan. Rata-rata kan organisasi semuanya juga kepuasan pelanggan gitu ya. Apalagi sampai organisasi membuka bisnisnya itu sampai anytime, anywhere, bekerja di mana saja, work for anywhere gitu kan. Itu merupakan wujud perwujudan untuk pelayanan kepuasan pelanggan, Bapak Ibu ya. Salah satu perkembangan atau pengembangan dari wujud untuk kepuasan pelanggan itu cara-cara ya, cara-caranya. Nah, ini isu-isu internal dan eksternal terkait K3 Bapak Ibu ya. Banyak sekali. Jadi memang K3 ini dominan sekali dalam mengatur suatu persyaratan karena ini dianggapnya merupakan high risk ya, high risk ya. Jadi mempunyai risiko tinggi K3 ini. Nah, kecuali untuk K3-nya office atau pelayanan-pelayanan administratif. Mungkin K3-nya tidak begitu dominan ya. Jadi di sini untuk isu-isu internal dan eksternal terkait K3 juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan daripada integrasi ini ya. Tahap 3 mengembangkan sistem dokumentasi terintegrasi manual, prosedur atau instruksi kerja ya. Nah, itu merupakan kalau istilah bukan bahasa mutunya itu kita itu merevisi ya, merevisi semua dokumen yang kita buat sewaktu terpisah-pisah. Lalu kita mengintegrasikan dokumen itu menjadi dokumen yang terintegrasi. Ya, jadi ingat di manual pasti ada perubahan. Di prosedur kalau yang berkaitan dengan klausul K3 lingkungan itu akan menjadi prosedur revisi. Instruksi kerja sama. Yang berkaitan dengan K3 dan lingkungan dan mutu itu akan ada revisi. Ya. Ada beberapa yang hanya editing, ya hanya editing, tapi itu bisa diatur di panduannya. Ya, seluruh kegiatan ini terintegrasi termasuk kepada seluruh prosedur-prosedur dan proses kerja di organisasi ya. Jadi jangan lupa di panduan mutu dinyatakan bahwa terintegrasi, otomatis seluruh dokumen dan prosedur dan instruksi kerja berlaku untuk ketiga sistem ini. Ya, contohnya rapat tinjauan manajemen, kemudian audit internal ya, itu semua berlaku untuk ketiga sistem ini meskipun dokumen itu isinya sama. Ya. Oke. Struktur dokumen di dalam standar internasional ya, di standar ISO ini diatur levelnya, Pak. Ya, jadi kalau mungkin dulu nggak ngerti kalau SK itu level berapa, kemudian kebijakan mutu itu level berapa. Nah, di sini Bapak bisa lihat kalau memang level tertinggi itu adalah level 1, di mana semua produk-produk atau aturan-aturan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh top manajemen. Ya, untuk itu di situ top manajemen ketika punya perusahaan dia harus menyusun semua kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh organisasinya. Nah, itu ada di level 1. Sekarang Ibu tanya, kalau panduan mutu ada di mana levelnya? Ada yang tahu?
Di dalam standar ISO kan kita punya panduan mutu, prosedur, dan instruksi kerja. Ini kepotong ya? Di bawah kebijakan, Bu. Iya, level berapa? Berarti level 2. Dibuat oleh siapa? Kan sama top manajemen. Berarti masuknya level 1. Jadi panduan mutu itu adalah level 1. Kebijakan mutu, sasaran mutu, itu semua dokumen level 1. Karena dibuatnya oleh top manajemen. Ya, masuk ke proses bisnis di level bisnis. Itu adalah produknya prosedur-prosedur. Biasanya itu produk-produknya adalah para manajer, para kepala divisi, para kasubdit kalau di ini ya instansi. Nah, itu semua membuat SOP struktur daripada masing-masing proses. Misalnya, manajer HRD bikin prosedur, manajer operasional bikin prosedur. Kemudian ada lagi manajer untuk keuangan bikin prosedur. Jadi level manajerial itu membuat prosedur SOP. Ya. Nah, karena beliau tidak bisa menyaksikan langsung, maka turunlah ke bawah untuk membuat instruksi kerja. Ya, instruksi kerja itu yang nanti akan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan di level bawah, level 3 ke bawah, itu tanpa diawasi oleh sang manajer. Nah, tinggal nanti dievaluasi melalui cek benar tidak melakukannya. Ya. Jadi itu urutan dari pembuatan dokumen itu dimulai dari level 1 oleh top manajemen. Mungkin kalau direksinya banyak mungkin di sana juga ya. Di level 1 ada dirut, ada direktur 1 2 3, itu semuanya membuat dokumen level 1. Ya, untuk kebijakan keuangannya seperti apa, untuk kebijakan KHSE-nya seperti apa, untuk kebijakan teknis-teknisnya seperti apa. Mungkin itu tugas masing-masing direksinya ya, dikumpulkan ditandatangani oleh direktur utamanya. Nah, di bawah direktur apa? Mau kabak, manajer, itu adalah mereka yang menjalankan, yang membuat SOP atau prosedur. Karena apa? Mereka juga harus tahu perencanaan prosedur itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian untuk level bawahnya adalah pelaksana. Pelaksana ini bukan berarti dia membuat IKA, tapi pelaksana ini dikendalikan oleh instruksi kerja yang merupakan penunjang daripada prosedur. Nah, itu tadi makanya perbedaan Ibu dengan Pak siapa tadi? Nah, itu beliau mungkin levelnya sampai 4, kalau Ibu ya cukuplah 3. Ya, cukuplah 3 karena si instruksi kerja dianggapnya dokumen penunjang aja untuk prosedur-prosedur yang dikendalikan oleh para manajer seperti itu ya. Jadi begitulah tugas dari masing-masing di struktur organisasi dalam pengendalian dokumen. Ya. Jangan lupa dokumen ini harus dikendalikan, harus didistribusikan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu harus berjalan terus ya. Yang bawah ini adalah rekaman-rekaman yang harus disimpan dengan baik. Yang paling bawah nih. Ini ada yang hilang di sininya. Di sini harusnya ada level 1, level 2, kemudian ini adalah rekaman ya nih. Yang ini. Oke. Jadi struktur yang sesuai untuk informasi dokumentasi, silahkan Bapak Ibu bagaimana mengimplementasikannya, nanti mencari modelnya sendiri itu tidak diatur. Yang penting harus sesuai dengan persyaratan.
harus ada substansinya sama dengan persyaratan ya. Kalau modelnya silahkan mau seperti apa ya. Nih, ini yang memakai sistem level ya. Level 1, 2, 3 sampai ke 4 ya. Ini semua dokumennya terpisah. Jadi dia ada 4 bundle. Ada 4 owner ya. Yang pertama panduan mutunya, manual mutunya. Kemudian ada owner kedua prosedurnya. Terus yang ketiga petunjuk kerja. Kemudian yang terakhir adalah form-formnya. Jadi form-form itu semuanya dikumpulkan dari form nomor 1 sampai form 1000 misalnya, itu di dalam satu dokumen ya. Semua ada kelemahan dan kekurangan kalau metode leveling ini ya, metode daripada sistem dokumentasi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti Bapak Ibu akan merasakan jika sudah menerapkan. Apa sih kelebihannya sistem yang level 1, 2, 3, 4? Apa sih kelebihannya level yang hanya 3 level? Itu akan tahu sendiri setelah Bapak Ibu mengimplementasikan. Ya, kalau Bu Dewi nggak bisa menunjukkan misalnya lebih bagus yang level 4 gitu, yang ada 4 level gitu. Nah, itu Bu Dewi nggak bisa menentukan itu. Jadi Bapak Ibu harus mencari sendiri sistem model leveling daripada sistem dokumentasi Bapak Ibu itu enaknya seperti apa. Ya. Jadi ada yang lebih praktis lagi bahwa pemisahan daripada semua prosedur yang manajerial itu dipisahkan semua. Kemudian yang teknisi juga dipisahkan sendiri, ada yang seperti itu. Ya, yang manajerial kan itu dipakai semua, didiskusikan ke semua. Itu dikemas dalam satu sistem, dalam satu level, dan itu disebarkan untuk semua jajaran. Tapi kalau yang untuk SOP teknisnya itu cukup hanya masing-masing yang berkesinambungan, yang memerlukan saja, baru itu didistribusikan. Ya, ada seperti itu juga, itu lebih efektif lagi ya. Dan form-form dan standar atau apapun dokumen pendukungnya, formulir-formulir itu bisa juga kita mau sistem leveling dibuat filenya sendiri atau mau sistemnya dilampirkan di dalam masing-masing prosedur atau instruksi kerjanya, gitu ya. Nah, dokumentasi sistem manajemen terintegrasi ini harus ada pada suatu organisasi yang mengintegrasikannya. Nah, dokumen apa saja sih yang harus ada, Bu? Gitu kan? Yang pertama adalah pernyataan terdokumentasi kebijakan mutu K3 dan lingkungan. Jangan lupa ya. Jadi kita mindsetnya udah 3 sistem. Tujuan dan sasaran mutu K3 dan lingkungan. Manual mutu K3 lingkungan dan K3 dan lingkungan. Jadi semua itu kita sudah berbicara 3 sistem. Jadi jangan ketika di audit integrasi kita nyodorinnya cuma kebijakan mutu, sasaran mutu, kebijakan K3, sasaran K3. Enggak seperti itu. Jadi ketika di audit kita sudah menyerahkan inilah kebijakan, sasaran mutu, panduan mutu, prosedur, instruksi kerja, KHSE. Nggak terpisah lagi karena ya. Prosedur yang diminta oleh standar internasional tentu saja ya karena itu berdasarkan ISO. Catatan yang diminta oleh standar internasional apa saja rekaman yang wajib ya, yang harus ada di dalam persyaratan. Kemudian dokumen lain yang tidak diminta oleh standar internasional ini tetapi dirasa perlu untuk keefektifan perencanaan, operasi, dan kendali yang efektif dari proses-proses yang ada. Ini juga bisa dokumen lain yang menjadi persyaratan daripada stakeholder kita, pihak-pihak yang berkepentingan ya. Ini adalah apa yang harus ada dalam suatu dokumen di organisasi ya. Kemudian dokumen sistem manajemen terintegrasi itu mengurangi beban manajemen dalam mengelola kertas kerja ya, apalagi kalau sudah computerized itu akan lebih paperless lagi. Memusatkan sistem pendokumentasian ke dalam satu fungsi area, tentu saja karena itu sudah terintegrasi kita akan menjadi terpusat. Kemudian penghematan biaya
mudah dalam pemeliharaannya, dan sekali melihat dokumen akan tampak manajemen sistem terintegrasi organisasi yang menyeluruh. Jangan sampai ketika kita menempelkan kebijakan mutu, K3L, KHSE, orang bertanya, ini mana kebijakan lingkungannya? Nah, itu tandanya berarti masih kurang ya dalam mengintegrasikan. Terus nanti kalau ada orang yang ketiga, ada orang lingkungannya lihat, lah ini mana yang lingkungannya? Katanya kebijakan integrasi, tapi lingkungannya nggak ada. Nah, itu harus kita menjadi perhatian ya. Jangan sampai ada pertanyaan. Itu baru pertanyaan orang yang memahami, belum pertanyaan auditor eksternal kalau kita mau mengambil sertifikasi. Ya, sesi kelima adalah peningkatan berkelanjutan, yaitu semua daripada bukti-bukti yang sesi kelima, itu klausul 10 ya. Masih ingat kan sesi kelima, peningkatan berkelanjutan sistem manajemen terintegrasi. Usaha mengembangkan sistem manajemen terintegrasi, nih saya simpulkan, membuat konteks diagram atau tabel diagram ya. Kemudian memetakan persyaratan standar dalam konteks diagram dan tabel diagram, membuat manual terintegrasi berdasarkan konteks diagram dan tabel diagram, membuat prosedur sesuai konteks diagram dan tabel diagram. Jadi ciri khas daripada integrasi itu seperti apa ya? Ternyata di dalam semua produk-produknya itu akan larinya ke dalam diagram atau tabel diagram, Bapak Ibu. Ya, jadi seperti saya tadi sasaran mutu, dari sasaran mutu yang tadinya lepas hanya seperti narasi itu, karena kita melihat di standar internasionalnya harus ada evaluasi, harus ada ukuran, harus ada akuntabelnya ya, perhitungannya, akhirnya muncul berupa tabel ya. Karena kita banyak ada KHSE kan, nah berarti tabel itu berfungsi untuk ketiga sistem itu. Jadi dia nanti akan panjang ceritanya ya. Kemudian melakukan risk assessment untuk setiap proses produk dan jasa, menetapkan pengendalian risiko, jangan lupa Bapak Ibu, membuat program manajemen mutu K3 dan lingkungan, membuat environmental analysis ya, analisa lingkungan, kemudian menjadi instruksi kerja untuk environmental ini ya, akan ada instruksi kerja bagaimana menghitung atau menganalisis sebuah analisa dampak lingkungan. Sosialisasi kepada seluruh personil termasuk pemasok dan kontraktor. Kalau mungkin ada yang lainnya juga ya. Melalui audit internal, melakukan audit internal, melakukan tinjauan manajemen. Bapak Ibu, kalau ini yang summary ini Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu berhak menerima sertifikat ISO. Peningkatan berkelanjutan organisasi harus meningkatkan secara berkelanjutan keefektifan sistem manajemen melalui pengukuran kepuasan pelanggan, penggunaan kebijakan mutu K3 dan lingkungan, kemudian sasaran mutu KHSE-nya, statistik K3 KHSE, hasil audit, analisis data, tindakan perbaikan dan pencegahan, dan tinjauan manajemen. Ini perulangan yang tadi saja. Kemudian kita dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi berlomba dengan waktu ya. Mengimplementasikan di proyek. Ini dari Bunda Ineke menanyakan, Bu Dewi, pada saat mengimplementasikan di proyek kegiatan klausul 8 jadi 1, yang pertama kita buat adalah rangkaian proses-proses kegiatan atau tahapan kegiatan tersebut. Betul. Bagaimana mutunya nanti dibuat dalam rencana mutunya. Selanjutnya untuk identifikasi risiko K3-nya dan identifikasi dampak lingkungannya bisa menggunakan tahapan kegiatan yang sudah dibuat tersebut ya Bu. Iya. Tapi saat audit kadang saya melihat antara tahapan kegiatan yang ada di rencana mutu berbeda dengan tahapan kegiatan di dalam K3 dan lingkungannya. Tapi tahapan kegiatan yang ada di rencana mutu itu ketika di lapangannya. Tapi Iya. kadang
saya melihat antara tahapan kegiatan yang ada di rencana mutu berbeda dengan tahapan kegiatan. Maksudnya gimana ya, Bunda? Iya, jadi berbeda itu masing-masing aja proses kegiatannya gitu. Padahal kan sebetulnya kalau menurut saya logikanya mutu itu duluan prosesnya ada 10 proses kegiatan. Nah, kemudian nanti itu tuh akan digunakan untuk nanti mencari mengidentifikasi dampaknya, mengidentifikasi risikonya, ketiganya seperti itu. Kalaupun mau lebih detail kan boleh, tetapi yang 10 items itu harus digunakan gitu loh. Nah, Iya. kadang-kadang ini nggak nyambung gitu loh. Ya, nggak Oh, nyambung itu maksud saya gitu. Jadi berarti kan gimana ya kalau saya, itu kebanyakan suka begitu gitu karena tadinya yang kata Bu Dewi itu bilang kalau yang integrasi khususnya yang untuk di proyek-proyek konstruksi yang pernah saya audit gitu, dia fokusnya hanya kepada K3 soalnya. Jadi tidak berangkat dari mutu tapi berangkat dari K3. Jadi nggak nyambung gitu dengan mutunya kadang-kadang. iya. Begitu Bu. Ya, betul Bunda ya, Bu Ineke. Jadi memang seperti pengalaman-pengalaman kami di lapangan itu, kadang perusahaan atau organisasi itu karena memang digenjotnya itu ke K3 ya, untuk khususnya konstruksi gitu. Sebenarnya kalau kita memang mempelajari standar, seperti yang saya jelaskan, mutu itu adalah embrio dari semua standar internasional gitu ya. Jadi apapun standar yang kita adopsi, sebaiknya kita harus melihat dulu SMM-nya seperti apa ya. Dan kalau misalnya perusahaan itu hanya mengendalikan K3, otomatis seharusnya dia juga akan mempunyai unsur-unsur yang ada di mutu, Bunda ya. Jadi integrasi ini adalah metode cara untuk memudahkan kita menggabungkan satu sistem agar lebih efisien. Itu saja intinya. Tapi kalau misalnya prakteknya masih terpisah-pisah, berarti organisasi itu belum paham apa yang dimaksud dengan mutu, apa yang dimaksud dengan K3 dan lingkungan, dan bagaimana mengintegrasikannya. Itu Bu Ineke ya permasalahannya. Jadi memang kalau untuk sebuah kontraktor konstruksi gitu ya, itu lebih banyak memang fokusnya ke K3 karena memang fisik itu akan lebih mudah dipahami dibandingkan manajemen yang dunia maya gitu ya, mana proses kan. Sedangkan sistem manajemen yang dimaksud di dalam seluruh standar ISO ini adalah prosesnya, bukan fisiknya gitu kan. Nah, bagaimana K3 itu di manajemen? Bagaimana lingkungan itu di manajemen? Bagaimana mutu kerja kita di manajemen? Jadi manajemennya, prosesnya yang harus kita kendalikan, bukan hasilnya. Nah, karena K3 ini lebih awalnya lebih datang dari APD lah gitu kan, rambu gitu kan, orang lebih kenalnya ke sana, jadi belum termindset bahwa si K3 itu mempunyai manajemen seharusnya, di mana dia harus mengidentifikasi bahaya, harus membuat planning K3 yang menyatakan sampai bagaimana jalur evakuasi, kemudian itu tidak hanya menempelkan rambu, tapi denahnya mana, set plan-nya mana, tata letaknya mana, dari antara bahan kimia mudah terbakar sampai aliran listrik, saluran pembuangan air kotor, pembuangan sampah, itu harusnya termanajemen dalam satu KHS-nya, dalam satu set plan, gambar set plan. Saya heran juga, saya kan jembatan Suramadu, saya juga pernah audit ya, bahkan ikut ngawas juga jembatan Suramadu. Kemudian bangunan menara jam sostek gitu. Saya lihat perencanaan konstruksi untuk KHSE-nya itu lebih bagus zaman dulu daripada zaman sekarang. Itu yang saya bingung gitu. Kok kontraktor dulu atau unsur konstruksi yang bekerja dalam suatu kegiatan konstruksi itu kenapa memanajemennya lebih bagus zaman dulu daripada sekarang? Padahal
dunia sekarang lebih maju gitu kan, dan lebih berteknologi gitu. Tapi saya lihat dari konstruksi ke konstruksi yang zaman sekarang itu mereka seperti membuat SMKK asal, copy paste gitu ya, tidak seserius dahulu gitu ya. Ketika mempresentasikan RMK dulu itu benar-benar sampai detail sekali, sampai gambar di mana saluran air kotor, saluran air bersih itu sampai ada di dalam set plan-nya. Tapi kalau sekarang seperti kebijakan mutu ada, oke, sasaran proyeknya ada, langsung loncat di lokasi itu cuma set plan daripada situasi proyeknya, denah proyeknya gitu ya. Nah, yang dimaksud daripada proses set plan daripada manajemen K3 itu dari mulai bagaimana drainase air bersih, di mana direksi itu harus ada di set plan itu. Terus jalur evakuasi, kemudian jalur daripada penurunan bahan-bahan bangunan itu harus jelas. Jadi kami dulu tuh kalau bikin set plan itu sampai mobil-mobil tuh ada gitu. Terus saluran hijau itu untuk saluran air bersih, terus saluran untuk air kotor itu ada semua Bapak Ibu. Tapi sekarang mereka tuh karena sudah dimandatorikan suatu sistem ini, jadi copy paste. Dan copy paste itu semakin hilang gitu. Persyaratan daripada standar ISO-nya sendiri itu semakin hilang gitu. Karena copy paste itu. Itulah dilema daripada sistem yang dulu dan sistem sekarang gitu ya. Karena dimandatorikan ISO ini sehingga generasi copy paste itu meluas gitu. Itu dampak buruknya. Jadi memang kami juga masih banyak menemukan seperti itu, di mana orang menyatakan terintegrasi, tapi ketika kita buka dokumennya, itu masih terpisah-pisah. Mereka belum paham. Jadi bahwa terintegrasi itu adalah sudah satu kesatuan yang di mana nanti kita lakukan audit itu sudah terintegrasi juga gitu ya. Oke, ada lagi? Mungkin semua sudah pada tahu ya bagaimana memanajemen K3 itu berangkat daripada identifikasi bahaya ya. Kalau kita bawa barang seperti apa gitu ya. Jadi harus tahu bagaimana mengendalikan keselamatan daripada kerja kita ya di lokasi. Ini seperti tanda-tanda ini saja kita harus paham bagaimana mengangkat barang, kemudian jatuh, terlindas, itu semua ini kegiatan ini sudah ada semua di lapangan ya. Kecelakaan kerja ini. Nah, ini bagaimana kita memanajemen K3 agar semua identifikasi bahaya ini, risiko daripada bahaya ini semua terhindari gitu ya. Dari jatuh dari tangga, kemudian terpeleset, masuk ke lubang, kemudian ngangkat barang seperti apa gitu, terus tertimpa. Itu merupakan perencanaan mencegah daripada terjadinya kecelakaan kerja. Ya, Bapak Ibu perlu ketahui ya, saya hanya mengulas ini. Kenapa K3 ini memang berdasarkan hukum. Untuk itu, setiap kecelakaan kerja itu akan masuk ke ranah hukum, ya. Karena K3 ini diikat oleh hukum-hukum yang mensangsikan, yang nanti akan ada justifikasi atau keputusan daripada sebuah investigasi ya kalau terjadi kecelakaan K3 karena memang K3 ini dilindungi oleh hukum ya oleh hukum. Jadi dampak daripada kecelakaan K3 ini sangat hati-hati Bapak Ibu karena urusannya nanti dengan hukum. Iya, ini ada Bapak Ibu Siti mau bertanya katanya monggo. Ya, Ibu izin bertanya. Ini apa namanya? Jika ada organisasi yang masih berlaku panduan mutunya dan masih
bisnis prosesnya masih digunakan, apakah perlu membuat lagi panduan mutu dan instruksi kerjanya, Bu? Itu aja sih. Sebentar, gimana? Jika ada organisasi, Ya, ya, nah, di satu organisasi itu masih ada panduan mutunya, dan di dalam panduan mutu itu proses bisnisnya masih berlaku, ya. masih yang dijalankan. Apakah perlu penggantian panduan mutu? Ini apa namanya? Yang membuat itu timnya itu sudah nggak ada gitu, Bu. Tapi panduan mutu dan Oh, proses bisnisnya itu masih bisa berlaku. oke. Pertanyaan itu aja, Bu. Ini menyangkut kebijakan atau menyangkut hanya di proses? Kita harus lihat dulu, tinjau dulu. Ya. Kalau perubahan itu ada di kebijakan, otomatis itu akan merubah seluruh isi. Kebijakan dan proses bisnisnya mungkin, Bu. Masih Ya, sama. misalnya, contohnya, ada penggantian direksi atau ada direktur yang tadinya 1 menjadi 3. Itu otomatis semua signifikan akan berubah prosedurnya, panduan mutunya. Yang kedua, kalau misalnya si struktur organisasi itu tidak berubah, kebijakan juga tidak berubah, tapi proses-prosesnya berubah, tetap berubah. Ya. Baik, Bu, terima kasih ya. Nanti kalau misalnya kalau misalnya pemimpin kebijakan nggak berubah ya, kebijakan nggak berubah, panduan mutu nggak berubah, tapi ganti orang, bukan ganti struktur ya, ganti orang, itu bisa bisa tidak berubah dulu sebelum masa yang baru itu merubah sistem. Jadi masih mengikuti sistem yang lama, yang dipimpin sama yang lama. Ya, Bu Siti. Jadi ingat, ketika dokumen Iya, ya. itu berubah, itu harus dipertimbangkan dulu. Ini yang dirubah apanya? Kebijakannya, strukturnya, atau hanya proses kerja. Nah, ini yang 3 nih. Kalau kebijakan, itu kan udah utama nih. Kebijakan berubah dari legalnya, dari segala macamnya, itu otomatis akan merubah semua sistem di bawahnya. Ya, dari mulai panduan mutu sampai prosedur-prosedur yang berkaitan. Ya. Kemudian kalau misalnya yang berubahnya hanya proses, tapi di atas kebijakan dan struktur organisasi tidak berubah, berarti proses ini masih bisa dipakai selama si kebijakan tidak berubah, ya. Paham ya, Bu Siti? Oke, Iya, paham, Bu. lanjut. Terima kasih, Bu. Lanjut. Ya. Nah, ini manajemen lingkungan seperti kita ketahui kalau manajemen lingkungan adalah kepada kelestarian lingkungan kita ya. Jadi dunia ini sudah tua, mungkin kondisinya udah seperti ini ya, lingkungan kita, di mana gempa, kemudian banjir, semua udah tidak stabil lagi dunia ini, karena memang kita sendiri yang merusaknya, alam ini ya, lingkungan. Jadi manajemen lingkungan juga merupakan pencegahan. Bagaimana kita mengendalikan lingkungan di lingkungan kerja kita, di organisasi kerja kita, untuk melestarikan lingkungan ya. Bapak Ibu yang kemarin pakai aqua botol diganti jadi minumnya manual. Nah, itu diatur. Kemudian jadi lingkungan itu tidak hanya sampah atau sampai kepada kondisi lingkungan kerja, dari suhu ruangan rapat harus berapa, ruang kerja harus berapa, suhunya itu harus diatur. Kemudian untuk resolution daripada komputer kerja, nah itu harus diatur ya, batas ambangnya berapa. Jadi tidak hanya mengendalikan si sampah saja, tidak hanya mengendalikan air bersih saja, tidak. Jadi semuanya ya, bagaimana kita agar bersih lingkungan, kita
ganti semua komponen-komponen yang ada di dunia kerja kita, di organisasi, dengan yang ramah lingkungan. Ya. Seperti sampah aja, yang tadinya cuma satu sampahnya, satu macam, sekarang harus ada 3. Yang pertama adalah organik, yang kedua anorganik, yang ketiganya adalah limbah B3. Nah, di kantor nggak ada Bu Dewi limbah B3. Masa? Kan ada bekas bolpen, ada bekas tinta, ya. Itu adalah limbah-limbah B3 kita. Terus dari ceceran kabel juga perbaikan kabel gitu kan. Tuh. Jadi diatur saja, meskipun itu sangat minimal, tapi kita tetap ada mengatur ya terhadap lingkungan kelestarian lingkungan kerja kita. Nih, semacam ini ya, jangan lupa bahwa tempat kerja kita ini harus rapih, harus bersih, karena untuk kesehatan kita sendiri ya. Kalau untuk kabel-kabel jangan berserabutan, jadi kita harus mengaturnya agar kita tidak tersandung ya, tidak celaka, tidak jatuh ya. Kemudian meja harus bersih untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga hasil kerja kita, agar hasil kerja dan kesehatan kita terjaga ya dari kotor. Nah, jangan lupa juga nanti habis kerja dan setelah kerja itu keadaan meja harus dalam keadaan rapi. Itu seperti apa Bu Dewi bentuknya ya? Coba dipersyaratkan saja di dalam institusi kerja bagaimana kita bekerja di satu ruangan dari mulai masuk sampai keluar lagi. Itu buktinya ya. Kemudian jangan lupa mengendalikan sampah sampai ke TPA, tempat akhir pembuangan ya. Nah, untuk proyek jangan lupa kita jangan melepas TPA itu ke si dinas kebersihan saja, tapi di dalam persyaratan bagaimana kita membuktikan, membuktikan serah terima daripada pembuangan TPA kita. Itu yang nggak pernah ada. Dan itu selalu menjadi temuan. Jadi ketika proyek itu membuat sampah proyek, itu hanya buang aja, dibawa aja sama dinas kebersihan. Padahal kita harus membuktikan bahwa sampah kita itu tidak mencemari lingkungan. Jadi kita harus tahu itu dibuang kemana. Kalau dibuangnya misalnya ke sungai, apa yang terjadi? Ya, jadi kita harus tahu juga ujung daripada TPA kita di dalam pembuangan sampah. Ya, yang aman sih kita mengolah sampah kita sendiri, apakah itu dibakar, didaur ulang, itu yang lebih bagus itu mengendalikan sampah seperti itu ya. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk mengendalikan energi dan air ya. Bagaimana hemat listrik, kemudian bagaimana hemat air, itu yang harus kita atur juga di dalam dunia kerja kita ya. Apakah ada orang, tidak ada orang. Makanya sekarang kan kalau model-model di Korea itu kan semua di luar negeri sudah lampunya itu otomatis. Jadi kalau tidak ada orang, dia akan mati sendiri. Ya, memakai sistem seperti itu. Sekarang itu adalah salah satu bentuk itu untuk menghemat energi ya. Untuk air juga kadang kalau misalnya ada toilet yang sudah canggih sekali, ketika kita tidak ada, air pun ikut mati. Ya, ketika hari libur disetting mati semua ya. Oke, lanjut bagaimana kita recycle ya untuk sampah-sampah kita. Nah, jadi kita mencegahnya seperti apa? Sampah proyek, sampah daripada pabrik itu harus benar-benar diolah dengan baik. Alhamdulillah, integrated management system kita ini mungkin cukup di sini saja. Untuk lebih dalam, insya Allah mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan. Mungkin sekarang ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya diskusi ya, diskusi mungkin antara peserta atau juga dengan saya sendiri. Monggo silakan, saya serahkan ke Pak Saiful. Kalau ada waktu, dibuka saja untuk diskus ya. Terima kasih Bu Dewi Mas Habib. Alhamdulillah
untuk materi implementer integrated test management system ini sudah habis ya Bu. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk sesi tanya jawab, diskusi, ataupun sharing. Dan untuk sesi tanya jawab saya buka, jadi Bapak Ibu silahkan saja bertanya mengenai materi ini ataupun ingin hal lain diperbolehkan asalkan masih tersedia waktunya. Silahkan. Boleh dengan mengangkat tangan atau raise hand, atau bisa dengan chat melalui grup di kolom chat ini, atau bisa juga langsung bertanya ke Ibu Dewi. Silakan Bapak Ibu. Ibu juga silakan untuk membuka videonya ya, mengaktifkan kameranya agar kita semua bisa saling kenal. Ini sudah paham semua atau gimana? Atau masih yang masih ada bagian atau slide yang belum paham atau belum jelas juga boleh, silakan. Absensi sudah ya, Mas Saiful? Ya, untuk absensi kita sekaligus ke formulir sertifikat. Nah, untuk mengisi formulir sertifikat saya sudah sampaikan tadi di awal juga, bisa langsung saja meregister link yang sudah saya berikan tadi. Selamat siang, Bu Dewi. Ya, ada yang bertanya itu. Tapi kok kecil suaranya? Ya Bu, saya pakai handsfree. Mohon maaf. Ah, Saya sedikit pakai handsfree. Pak Febri mau nanya lagi Pak. Ya Bu, tentang ini, tentang untuk dokumen wajib Bu, apakah dokumen wajib diintegrasi ini apakah sama dengan ketika untuk sistem manajemen mutu itu kan ada yang namanya 18 dokumen wajib itu, apakah juga ketika integrasi itu jadi tuntutan juga Bu, 18 dokumen wajib itu? yang bertanya siapa ya? Pak siapa ya? Sorry, Febri Bu, sorry. Suara kecil Pak. Oh, Pak Febri. Ya. Pak Febri mungkin belum tahu ya kalau sistem kalau ISO baru itu tidak ada dokumen wajib. Ya benar, tapi kan ada yang memang sudah dipersyaratkan di klausulnya itu kan tentang misalnya tentang adanya prosedur untuk audit mutu internal dan lain-lain seperti itu. Apakah ketika integrasi itu 18 dokumen wajib ini juga diperlukan? Kalau diintegrasi mungkin jumlahnya berkurang ya Pak ya? Gitu ya. Untuk masing-masingnya ya. Jadi yang di Bapak itu kan sudah KHSE Pak. Betul, benar. Itu semua jumlahnya berapa prosedurnya? Kalau saya hanya mewajibkan yang 18 dokumen wajib itu, Bu. Ya tidak masalah Pak. Karena di sistem ISO sekarang itu tidak difokuskan membuat dokumen ya Pak,
tapi diharuskan melaksanakan dan mengatur. Ya, mengatur. Mengatur itu dalam bentuk apapun ya, tidak hanya prosedur. Kalau dulu kan ada kata-kata harus menetapkan. Nah, itu yang membuat prosedur, Pak. Menetapkan dan mengatur gitu. Tapi sekarang rata-rata lihat saja di klausul kata-katanya itu sudah berbeda. Kecuali di SMAP ya. Nah, kita banyak membaca bahwa kita wajib membuat prosedur itu di ISO 37000. Di ISO 37000 ya. Nah, kalau untuk ISO yang 3 ini, monggo Bapak checklist lagi, siapa tahu saya salah. Itu sebetulnya untuk kewajiban membuat prosedur itu nggak ada. Ya, dalam arti bahwa semuanya terkendali dengan bukti kerja. Ya. Bapak ini rapat tinjauan manajemen bukan diminta buat prosedur, Pak. Tapi kan Bapak diminta untuk melaksanakan. Jadi tapi kalau kan misalnya, ya, tapi kan di dalam rapat tinjauan itu di klausul itu kan ditentukan Bu, tentang poin-poin yang harus dibahas seperti itu. Bapak bisa dibuat di dalam undangan rapat, Pak, agendanya, Kak. Masukan dan tinjauannya itu bisa Bapak buat di undangan rapat, Pak. Pembahasannya ya Bu. Iya, yang terpenting dari rapat tinjauan manajemen itu adalah hasil rapatnya, risalah rapat, Pak. Risalah rapat yang karena saya pernah waktu di audit itu kan di dalam poin tinjauan manajemen itu harus mewajibkan membahas tentang peraturan undang-undang yang terupdate seperti itu. Ya betul, Pak. Jadi memang itu betul. sempat saya jadi temuan kan tentang di salah satu poin tinjauan manajemen itu memang harus ada kita cantumkan tentang poin untuk evaluasi penerapan undang-undang peraturan yang berlaku seperti itu. Iya, itu isinya Pak, tapi bukan prosedurnya. Jadi di kajian yang dipersyaratkan di sistem manajemen ketiganya KHSE itu bisa disimpan di undangan, Pak. Nah, hasil rapat itu ada di risalah rapat ya. Absen tentunya untuk bukti kehadiran siapa saja dan menunjukkan bahwa top manajemen yang memimpin rapat tinjauan manajemen. Itu dilihat dari absen. Jadi kalau misalnya Bapak nggak buat prosedur tinjauan manajemen tidak akan disalahkan. Kak, daripada Bapak buat prosedur tinjauan manajemen tapi Bapak nggak melaksanakan tinjauan manajemen, itu yang salah Bapak. Ya. Baik, makasih Bu Dewi penjelasannya. Betul. Ya, ada yang lain? Ibu Sri Mulyani, silahkan Bu. Punten Bu Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Bu Dewi, apakah untuk ISO 9001 ini masih berlaku untuk semua organisasi besar kecil dengan dengan sistem yang berbeda? Bisa enggak Bu Dewi? Dengan bisnis yang berbeda. Dengan sektor yang maksudnya dengan sektor yang berbeda, terus juga item yang berbeda, produk jasanya tersebut Bu Dewi. Mohon Sangat bisa Ibu. Jadi SMM ini untuk seluruh sektor industri kerja ya, proses bisnis. Dari mulai panti pijat bisa Bu. Ya, instansi pemerintah harus. Kemudian organisasi yang besar-besar harus. Menurut saya nih ya Bu ya, harus sebaiknya menerapkan SMM. Karena itu memang suatu dasar untuk kita membangun suatu organisasi yang baik ya, yang baik. Jadi Ibu ingin mensyaratkan agar SMM ini diterapkan itu bisa untuk semua bisnis kerja Bu. Untuk toko, untuk kita kan punya panti pijat bersih dan sehat itu Bu, yang di Majestic kalau tahu nih. Ibu tinggal di mana nih? Kalimantan. Itu Samarinda, Kalimantan. Iya, di Kalimantan. Nah, kita itu punya nih Jakarta panti pijat bersih sehat yang di Majestic Bu. Itu sudah ber-ISO 9001.
ya. Terus ada lagi kecamatan yang ber-ISO. Ada lagi hotel banyak ya. Jadi semua bisnis ini bisa menerapkan sistem manajemen mutu dan itu memang seharusnya. Karena kalau dulu itu ISO itu bukan mandatori ya, tidak dimandatorikan, Bu. Sekarang aja ISO itu menjadi rusak, menjadi down gitu ya, karena justru dimandatorikan harusnya yang menjadi suatu barang yang antik gitu ya. Ini sekarang sudah menjadi barang bekas kayaknya ya, yang dibeli lagi gitu. Jadi kesedihannya ISO itu di situ ya. Jadi begitu Bu, untuk SMM ini monggo silakan untuk bisnis apapun bisa menerapkan. Semakin kecil semakin mudah menerapannya, ya. Justru Eh, ISO ini akan sulit jika baru diterapkan di organisasi yang lama, besar dan sudah kompleks ya. Kompleksitas operasionalnya udah banyak sekali, itu lebih sulit Bu, ya. Tapi kalau organisasi yang baru, yang masih kecil sumber daya manusianya, masih sedikit, itu akan lebih mudah, Bu. Ya. Nah, itu seperti itu, Ibu Sri. Terus bertanya lagi Bu Dewi, berarti nanti untuk dilelang pun untuk sekarang kan kita pada pricing e-katalog ya Bu Dewi. Nah untuk menyiapkan dokumen pengadaannya atau ini bisa juga untuk tetap mencantumkan atau mengusulkan itu tadi Bu ya, Mengusulkan bahwa penyedia jasa terkait harus misalnya memiliki mitigasi standar ISO ya. mitigasi Mhm. risiko dan lain sebagainya gimana itu? Bisa enggak Bu Dewi? Untuk penyedia jasanya ya, Pak, Bu. Nggih, nggih, nggih. Ya. Tapi jangan bawa nama ISO-nya, maksudnya gini, itu persyaratan untuk kompetensi atau mutunya daripada instansi ibu, ya, bahwa penyedia jasa pelelangan ini atau pengadaan ini memang mensyaratkan ISO SMAP misalnya ya Bu ya, mensyaratkan SMM, itu boleh Bu, tapi mengatasnamakan untuk kendali mutu ya, atau kendali anti penyuapan di ibu, di instansi ibu. Jadi jangan mengatasnamakan misalnya BSN kan gitu ya, tidak itu ya. Karena sebenarnya ISO ini tidak boleh dimandatorikan, Bu. Iya. ISO ini bukan mandatori ya, tidak boleh dimandatorikan. Ini suatu sistem yang dibutuhkan oleh seluruh bisnis untuk mengendalikan organisasinya. Sebetulnya itu. Jadi sebetulnya kita harus sudah tahu lah gitu menerapkan ISO gitu ya. Jadi tapi kalau pemerintah atau semua instansi mensyaratkan itu hanya untuk mengendalikan, memang kualitas itu harus dijaga. Itu aja ya Ya, Bu. baik, Bu. Baik. Jangan salah nanti ya Bu ya. Iya, Bu. Baik. Itu lebih bagus, Bu, karena itu untuk Antisipasi. salah satu Iya. selektif juga, Bu. Iya. Kita untuk meminimalisir perusahaan-perusahaan yang nggak jelas gitu kan, nggak jelas. Minimal dengan menerapkan ISO itu adalah perusahaan ilegal, Bu. Itu saja intinya ya. Ya, Apalagi baik. kalau ada anti suap, tinggal keduanya aja ya, saling berfakta integritas gitu kan. Jadi nanti uji kelayakan rekan bisnis itu harus Ibu lakukan. Ya, untuk rekan bisnis nanti ini layak enggak untuk menjadi rekan bisnis di instansi Ibu. Tetap kita harus melakukan evaluasi, Bu, ya. Selain kita mensyaratkan juga kita harus melakukan evaluasi apakah benar tidak penyedia jasa yang kita ambil ini, yang kita pakai ini memenuhi enggak terhadap persyaratan daripada kedua standar tersebut, ya. Baik mutunya, baik maupun dalam antipasi penyuapannya, anti-bribery-nya. Ya, terima Oke? kasih, Dewi. Ya, sama-sama Assalamualaikum. Ibu. Ada lagi, ini ada chat nih. Ada chat izin pulang katanya. Izin pulang. Silakan Untuk Mbak Dewi. mendapatkan, ini mah Pak Saiful, ini mah pengumuman ya. Pak Solihin nih, izin keluar Bu katanya. Oke, kalau gitu ada lagi pertanyaan?
Ya, ini waktunya masih cukup banyak nih. Silakan Bapak Ibu. Kalau bertanya di luar materi yang mengenai audit internal, RTM, rapat tinjauan manajemen, yang ini sangat penting ya untuk setiap asosiasi melakukan akreditasi, tapi uh, sebelum ditinjau, sebelum dihadiri oleh audit eksternal, pastinya kita harus melakukan audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Ini boleh untuk ditanyakan juga kepada Ibu Dewi yang sudah sangat berpengalaman di bidang manajemen mutu. Stop screen share. Ya, monggo. Ada lagi? Bu Siti ada lagi pertanyaannya? Cukup Ibu. Mm-mm. Jadi mau tanya Pak Dimo, audit internal Bu, mau dibangun asosiasi ini. ini ada siapa lagi ya? Habis fotonya tidak ada. Jadi Pak Malvin itu dari mana ya Pak Malvin? Hadir, Bu. Pak Malvin dari mana ya? Iya, Bu, salam kenal. Saya Malvin. Saya dapat undangan ini, bukan undangan sih, dapat acara ini dari grup SMKK. Itu saya dari instansinya BUMN Konstruksi PT-PP, Bu. Oh, iya Bapak. Bagaimana Pak nih? Ada pertanyaan nggak? Iya, Bu. Ini sebenarnya pengen sharing saja sih, bukan bertanya masalah yang klausal yang ke-7 kayak Bu, yang support ya, dukungan. Ya. Nah, itu kan berdasarkan ISO-nya itu kan tidak ada kewajiban untuk kita itu harus punya sertifikasi untuk kemampuan potensinya. Tapi sekarang ini kan beberapa proyek strategis nasional itu kebijakannya banyak yang sudah mengisyaratkan harus bersertifikat, Bu. Iya, nggak apa-apa. Itu kan regulasi lokal, Iya, Pak. iya, Negara Bu. kita, pemerintah. Harus diikuti, Pak. Karena ada di persyaratan bahwa kita harus mengikuti semua undang-undang, peraturan. Itu yang di klausul 4 di atas. Ya, Ya, bahwa kita harus taat aturan. Dengan kita punya pihak-pihak yang berkepentingan, kita kan punya, Pak. Nah, dari pihak-pihak betul. berkepentingan punya kita itu akan muncul persyaratan daripada undang-undang yang dikeluarkan oleh mereka. Jadi kalau misalnya kita punya pihak berkepentingan pemerintah ya, pemerintah, karena kita mengerjakan proyek-proyek pemerintah, otomatis semua persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kita harus ikuti, Pak. Ya kalau memang harus wajib SKK, ya harus ada sertifikat SKK. Ya. Hanya di ISO itu tidak menyebutkan kita harus bersertifikat untuk kompetensi masing-masing. Dengan melihat pengalaman kerja, kita juga sudah bisa melihat kan Pak, bahwa beliau itu adalah berkompeten terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, gitu kan Pak. Jadi untuk kompetensi ini, yang penting CV-nya selalu terupdate Pak. Itu yang susah di instansi, benar nggak Bu Sri? Susah sekali tuh di instansi mengenai updating CV. Iya, memperlihatkan database, tapi database-nya itu nggak maju-maju gitu ya, nggak update-update gitu, masih yang tahun 2018 ini kenapa gitu. Rupanya para ANS itu nggak pernah laporan, kalau ada training, kalau ada apa, seharusnya lapor biar masuk ke database-nya. Itu apa namanya apa sih, Bu Sri? Kalau untuk kepegawaian? Di ini logbook-nya Ibu untuk sasaran kinerja pegawainya. Nah itu. Jadi tetap mau instansi yang tadinya nggak pernah update CV itu harus karena untuk menunjukkan kompetensi. Jadi tidak seperti Pak tadi siapa ya Pak tadi yang lagi di lapangan tuh. Nah beliau itu
cerita ke saya, memang beliau itu dapat temuan karena sertifikat update ISO yang 9001 yang versi 2015 itu ketinggalan di kampungnya, tidak ada fotokopinya. Nah, si auditornya nggak percaya, jadi temuan, tapi temuannya temuan major. Saya kan kaget sebagai auditor. Ya, auditor kapan lahirnya? Dalam hati saya gitu kan. Masa tidak ada sertifikat temuannya major? Padahal beliau itu satu di antara tiga. Yang duanya ada. Seharusnya ya kalau temuan juga minor. Dan kalau masalah kompetensi itu kan udah dibahas di analisa risiko, Pak. Bahwa kita apalagi di instansi. Ingat kan SOP-nya Pan-RB ya, Pak ya? Ya. Nah, di Permennya yang 35 itu kan semua harus mengukur kompetensi, baku waktu, ya Pak ya? Nah, itu harus diukur, itu udah jelas masalah kompetensi. Karena apa? Sebelum melakukan pekerjaan, kompetensi dulu dilihat. Seharusnya kalau ISO yang terbaru itu masalah kompetensi itu udah urusannya di risiko, bukan lagi di pelatihan. Pelatihan itu hanya untuk pengembangan-pengembangan aja. Jadi disitulah ya Pak, sama saja. Kita manusia lah ya, ada kekurangannya gitu. Jadi auditor maupun auditi harus sama-sama pintar Pak intinya. Ya, auditi harus bisa menjelaskan, auditor juga harus bisa menjustifikasi. Bagaimana menentukan justifikasi major, minor, maupun observation-nya. Kebanyakan auditor tidak mau bekerja, maunya ditugaskan saja gitu ya. Oke, ada lagi Pak. Yang lain? Ayo yang muda-muda bertanya biar tidak tersesat. Bu Anita, masih ada Bu Anita? Dari LSP. Nah, LSP ini kan yang mengeluarkan kompetensi, sertifikat kompetensi. Bagaimana ini kaitannya dengan standar mutu? Susah nggak menerapkan standar mutu di LSP? Nah, itu akan menjadi suatu tantangan lagi ya. Karena LSP ini BNSP juga mensyaratkan ada sistem mutunya. Benar nggak, Bu Siti? Jadi di standarnya BNSP itu ada harus membuat dokumen mutu gitu kan. Benar, Ibu. Iya, jadi mutu ini udah dibawa kemana-mana. Semua yang ngambil S2 pasti kasusnya ada mutu, ISO 9001 ya. Yang ngambil manajemen S2 itu pasti ada pembelajarannya yang 9001. Bohong kalau nggak ada. Itu ya, di manajemen strategi, semuanya ada itu. Di manajemen industri, itu di situ semua berbicara 9001. Nah, jadi itu udah diperkenalkan dari semua, dari mulai pendidikan formal gitu. Apalagi sekarang udah SMK wajib 9001. Berarti kan udah bagus. Ya. Mas siapa nih kelihatannya masih Dewi, saya muda? ada satu pertanyaan lagi, Bu. Nah, boleh. Saya Febri, Bu. Nah, gelingan. Lagi Mungkin kan di lapangan sini ya, banyak. Mas. Iya, Bu. Saya sambil ini lah. Ya, Mungkin di apalagi. sini kan banyak dari kalangan akademisi, praktisi juga konstruksi. Saya lihat kan, ini kebetulan saya kan juga praktisi tapi dari manufacturing gitu. Walaupun saya saat ini berkecimpung di bidang konstruksi. Jadi itu saya pernah sempat jadi temuan Bu tentang ISO 9001 dibuatkan jadi sertifikat body Bu. Jadi waktu itu produk saya itu kan blender Bu. Jadi di kemasan produk itu kita tampilkan bahwa perusahaan kita bersertifikasi ISO 9001 waktu itu kan. Malah itu jadi temuan. Menurut Ibu gimana Mas, atau ada masukan keluarnya Bu? Kalau Apakah ISO 9000 ataupun yang ISO 3 ini integrasi ini bisa jadi sertifikasi body produk atau gimana? Kalau untuk sertifikasi produk bukan ISO yang 3 ini ya. Itu SNI. Itu 17065. Oke. Nah, itu kan kita kemarin
menyatakan bahwasanya kan salah satu metode kita bilang jualan lah kita terhadap pelanggan, bahwasanya produk kita ini sudah dijamin dengan sistem manajemen mutu, Oh, dan itu sempat jadi temuan gitu loh. itu dalam bentuk logo apa kata-kata di produknya? Logo Bu, Kalau tapi logo bukan logo, temuan. Kalau logo bukan, temuan. maksudnya bukan logo badan sertifikasi, hanya tulisan aja ISO 9001 certified gitu aja. Kalau tulisan Bukan saja logo. tidak, Pak. Kalau tulisan saja itu sudah betul. Memang mengaturnya seperti itu. Kalau di produk, kalau ingin memunculkan bahwa Aqua ini dibuat dengan memakai sistem manajemen mutu, itu bisa, Pak. Menyebutkan saja produknya. Tapi kalau menempelkan logo ISO-nya di produk, itu yang nggak boleh. Karena ISO yang mutu ini untuk proses, bukan untuk produk. Itu jangan salah ya. Nah, Bu, bagaimana dengan kertas apa tuh ya? Kertas yang biru itu ya? Iya, ada So, kertas itu paper tuh, ya nah, betul, benar. mereka Seperti kan itu. menempelkan logo SGS tuh. Ingat banget Ibu itu ya, dari zaman dulu tuh SGS nempel di salah satu produk kertas. Semua orang bilang katanya nggak boleh di tempat produk. Yang namanya produknya itu Ya. apa? Kembali kita tanya. Yang jadi produknya itu kan kertas. Sedangkan yang ada logonya SGS itu adalah kemasannya. Nah, iya Itu seperti itu, salah. Bu. Jadi kayak kita itu kan blender, di kemasan blendernya itu yang kita buat seperti itu. Ya Bukan di salah. blendernya kita logoin atau kita di stikerin, enggak, Nggak tapi di salah. kemasan produknya itu. Nggak salah, Pak. Seperti itu ya, Bu. Auditornya yang salah. Harus sekolah lagi. Kadang kita ya seperti itu, mungkin update-nya kurang itu atau bagaimana. Kadang-kadang kita bertikai di permasalahan teknis seperti itu, Bu, antara praktisi dengan auditornya, dengan ininya. Jadi iya, Bapak mungkin Ibu. kalau seperti itu, adakah jembatannya ataupun badan yang menjembatani seperti itu, Bu? Jadi tidak kesimpang siuran terkait ini tuh nggak berkelanjutan terus. Itu Bapak kan nanti di lembaga sertifikasi itu dia mempunyai prosedur banding dan keluhan, Pak. Oh, gitu. Bapak Ada ya, Bu? sebetulnya bisa klaim itu. Kalau Bapak tidak puas terhadap hasil audit atau hasil keputusan sertifikasi, Bapak bisa komplain. Seperti klien kita aja komplain ke kita kan. Bapak juga bisa ke lembaga sertifikasi untuk komplain. Untuk naik banding. Mereka punya tim banding. Mereka punya tim banding yang ditunjuk oleh komite ketidakberpihakan untuk membela kita. Maksudnya untuk menengahi gitu. Baik. Wah, ada itu ya, Bu. Iya, jadi lembaga sertifikasi juga menyediakan pertanggunggugatan jika kita dirugikan. Jadi Bapak misalnya lagi di laboratorium, auditornya bekerja merusak barang Bapak, Bapak bisa klaim ke lembaga sertifikasi. Karena lembaga sertifikasi punya jaminan pertanggunggugatan yang dipersyaratkan oleh standar ISO-nya 17021. Ya. Oke. Nah, Baik, Bu, makasih Bu Dewi. diklaim aja Pak kalau nggak puas. Ya, katanya buat kepuasan pelanggan gitu Pak, ya. Oke, yang lainnya. Pak Saiful tidak ada pertanyaan, Pak Saiful. Penyelenggara pelatihan tidak ada pertanyaan nih. Yang terpenting kalau untuk versi 17 itu kan versi di atasnya versi ISO 17025, 17021, 17024 itu semua sudah include dijamin mutunya karena di dalamnya ada persyaratan sistem manajemen mutu. Makanya ada lembaga sertifikasi, lembaga akreditasi yang membolehkan, maksudnya lembaga akreditasi ini membolehkan si LSP LS ini juga
punya jaminan untuk mutunya gitu. Karena di dalam standar LS, LSP di situ juga ada pilihan, ada opsi ya, di klausul 10-nya itu ada opsi 1 sama opsi 2. Opsi 1 itu opsi umum, tapi tetap di umum juga harus ada panduan mutu, harus ada pengendali dokumen, harus ada rapat tinjauan, audit internal, sampai kepada produk tidak sesuai ya. Itu ada. LSP juga sama, dia suruh memilih klausul 1, opsi 1 apa opsi 2. Kalau opsi 2 berarti kita memilih opsi untuk sistem manajemen mutu ISO 9001. Otomatis seluruh LS atau LSP itu harus menerapkan 9001 kalau memilih opsi klausul 10.2 gitu ya. Jadi sama saja, hanya tingkatnya kalau untuk LSP, LS itu adalah akreditasi. Dan itu akreditasinya kan atau akreditasi luar. Tapi kalau untuk organisasi tingkatannya adalah sertifikasi. Ya, sertifikasi untuk organisasinya mau ISO, K3, lingkungan. Jadi Bapak Ibu jangan salah ya. Apalagi di instansi-instansi, Bapak Ibu harus paham mengenai standar ini, biar nanti di dalam TOR atau KAK tidak salah Bapak Ibu ya, dalam menyusunnya. Jadi mensyaratkan ISO 9000 aja udah salah. Mensyaratkan ISO 9000, padahal 9000 itu bukan ISO persyaratannya, itu adalah vocabulary. Masing-masing ISO adalah punya familinya ya. 9001 itu kan 9000 itu vocabulary, kosakata. Tapi saya pernah lihat dokumen tender ya, ketika saya mau ikut tender, di situnya persyaratannya ISO 9000. Saya bingung. Kok ini persyaratan yang dipersyaratkan, padahal semua yang sertifikasi pasti belakangnya ada 1 ISO itu ya, 9001, 14001, 45001, sampai kepada 37001. Semua yang tidak ada satunya di belakang itu merupakan pedoman atau petunjuk pendukung dari ISO persyaratan. Nah, kalau yang disertifikasi yang dimaksud adalah yang belakangnya 1, Bapak Ibu ya, jangan salah. Bapak Ibu, 9001 itu yang dipersyaratkan, yang ada persyaratannya yang harus dilakukan oleh organisasi. Tapi kalau 9000 apalagi 9004 itu adalah pengembangan daripada 9001 jika kita memang sudah qualified di 9001. Seperti Astra, Krakatau Steel itu dulu ya. Kami sudah tidak mengejar 9001 lagi karena sudah total quality management, TQM. Nah, orang-orang atau organisasi TQM itu organisasi-organisasi yang sudah melewati qualified 9001 lari ke 9004 ke pengembangan daripada 9001. Jadi udah total quality management ya. Jadi ISO ini harus kita pelajari. Jadi Bapak Ibu kalau mengenal ISO jangan cuma 9001. 9001 ada familinya. Kita mau audit ada ISO-nya juga, kan ada 19011. Itu harus kita baca juga Bapak Ibu ya. Jadi itu saran saya gitu. Kalau melaksanakan atau mengimplementasikan sebuah ISO harus berkorban mau baca itu aja Bapak Ibu ya. Harus dibaca itu standar karena sub-subnya itu suka menjebak. Dan kita ketika mengimplementasikan jangan menjebak diri sendiri. Itu yang terpenting. Mensyaratkan harus sertifikat, Ibu yakin bukan standarnya, tapi peraturan dari luar standar, peraturan pemerintah, atau si prosedurnya Bapak Ibu mensyaratkan kalau untuk menjadi wakil manajemen itu harus punya sertifikat. Nah, itu mengikat jadinya. Jadi ketika menyusun SOP, prosedur atau instruksi kerja, hati-hati jangan menjebak diri sendiri, organisasi sendiri ya. Jadi apa yang tertulis kan harus dijalankan. Jadi hati-hati kalau menulis Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak mampu memenuhinya ya pilihannya 1, temuan. Tapi ingat juga temuan di kita itu bukan temuan daripada keuangan yang mencari saldo,
Tapi kalau KPK dan polisi mungkin mencari oknum ya. Kalau kita kan semua sistem ini mencari solusi Bapak Ibu ya. Apa yang diketemukan itu harus ditindaklanjuti. Dan itu ditagih, dikasih waktu batasannya sebulan, 2 bulan, harus beres. Makanya kenapa organisasi kita akan berkembang baik jika diterapkan benar-benar di sini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan di sini ya Pak. Pak Saiful, jangan lupa kewajiban kita untuk para peserta, baik materi, sertifikat, itu diperhatikan. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir, jangan lupa memberikan nama lengkap ya. Nama lengkap untuk di sertifikatnya, biar tidak salah nantinya kalau sertifikatnya jadi. Nanti saya juga kasih bonus, akan saya kasih e-box. E-box ini untuk buku saku lah, untuk belajar, untuk mengulas untuk 3 sistem ini. Nanti saya titip ke Pak Saiful untuk dibagikan ya e-box ini. Ini e-box ini seperti contoh-contoh lah ya untuk mengimplementasikan ketiga standar ini. Nah, kan saya udah ajarkan integrasinya, nanti e-boxnya biar saya kasihkan ya. Untuk standar saya nggak akan kasih, tapi Bapak Ibu harus download sendiri ya, harus beli yang asli untuk yang menerapkan. Oke, terima kasih. Dengan akhir kata, alhamdulillah, mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Yang baik-baik semua itu dari atas, yang jelek-jelek itu pasti saya yang melakukannya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat buat Bapak Ibu ya, buat Bapak Ibu. Di lain waktu kita ketemu lagi atau kita berkelanjutan ya, bisa bekerja sama, bisa berdiskusi di grup. Pak Saiful udah bikin grupnya ya. Terbuka, monggo silahkan konsultasi karena sekali berkumpul kita sudah menjadi saudara. Dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Memahami dan bisa menerapkan implementasi integrated casing management system ini di lingkungan dan di tempat kerja organisasi dari informasi mengenai sertifikat tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui Instagram, WhatsApp, dan juga email. Jadi, apabila nanti ada kesalahan penulisan sertifikat atau ada kekurangan penyampaian dalam pengiriman materi, Bapak Ibu bisa hubungi kita melalui ini. Jadi Bapak Ibu silahkan di screenshot saja. Bagi yang belum masuk ke grup WA kami, silahkan didaftarkan dulu di sini. Karena kita untuk men-tracking siapa saja yang hadir, siapa saja yang meregister, dan juga kita membutuhkan nama lengkap yang tadi disampaikan untuk mencetak sertifikat ini. Mudah-mudahan bisa secepatnya diselesaikan. Paling cepat hari ini, maksimal itu H+3. Demikian dari saya sebagai panitia pelaksana yang telah menemani Bapak Ibu dari awal sampai akhir acara. Mohon maaf jika ada kata-kata yang lengkap. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Bu Dewi. Saya jumpa ketemu Terima lagi. kasih Bu, Pak. Terima Bapak Ibu, saya izin untuk mengakhiri meeting ini. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya semuanya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih Bu, sukses selalu. Amin.